Halo Sobat Mager dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan gua Miko. Di video kali ini, gua bakalan menceritakan alur film yang berjudul Point Break yang dirilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kembalinya agen FBI yang bernama Johnny Utah yang melakukan aksi olahraga ekstrim untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan dua aksi pria yang melintasi perbukitan curam dengan menggunakan motor crossnya. Mereka adalah Johnny Utah dan temannya yang bernama Jeff. Mereka sedang menuju ke ujung jurang. Utah berhasil mendarat dengan baik, sementara temannya melewati batas dan ia tewas jatuh ke jurang. 7 tahun kemudian, Utah mengikuti pelatihan untuk menjadi agen FBI. Winston, kepala biro di sana, memperlihatkan aksi perampokan. 3 orang yang mengendarai motor di puncak gedung lantai 100. Mereka merampok 100 juta berlian dan berhasil membawanya kabur. Lalu mereka memberikan semuanya pada orang miskin di daerah kumuh Mumbai. Winston meminta ke semua agennya untuk membuat sebuah teori orang macam apa yang kita hadapi di sini. Scene berganti ke aksi dua orang pembajakan pesawat di atas San Luis Potosí, Meksiko. Pesawat itu mengangkut uang jutaan dolar. Kemudian uang hasil curiannya itu dijatuhkan di pemukiman kumuh di Meksiko. Setelah kasus pembajakan pesawat itu, Utah kemudian bergegas memeriksa kasus tersebut. Setelah Utah tahu mengapa orang-orang itu mencuri, ia kemudian mendatangi ruangan Winston. Utah lalu menjelaskan teorinya bahwa kasus pencurian berlian di Mumbai, pembajakan pesawat di Meksiko, dan satu lagi kasus penebangan kayu internasional yang dibakar habis di tepi sungai Kongo. Utah menjelaskan kalau semua kasus itu berkaitan dan dilakukan oleh orang yang sama. Mereka tidak merampok demi uang, tapi demi satu tujuan yang disebut Ojaki 8. Ojaki 8 adalah sebuah jalan spiritual untuk memberikan lebih yang kita ambil dari alam dan menantang 8 siksaan alam untuk menuju nirwana. Sepanjang sejarah Ojaki 8, belum ada yang pernah menyelesaikannya. Bahkan Ojaki si pencetus sendiri tewas pada siksaan ketiga. Akan tetapi orang-orang ini sudah menyelesaikan 3 tantangan dengan mudah. Utah memberitahu prediksinya kalau orang-orang ini akan beraksi lagi, yaitu siksaan keempat yang disebut air kehidupan. Pantai barat Prancis, di sanalah mereka akan menyelesaikan siksaan keempat. Lanjut, Winston kemudian menyuruh Utah pergi ke Prancis untuk menemui agen Papas dan menyuruhnya untuk mengidentifikasi orang-orang ini, mencari tahu apa hubungan antara kejahatan dan siksaan itu. Singkat cerita, akhirnya Utah sudah sampai di Prancis. Ia dan Papas kemudian pergi ke tengah laut menuju ombak besar. Ketika sampai di sana, mereka melihat sudah banyak peselancar berada di sana dengan kapal-kapalnya. Utah pun kemudian langsung bersiap dengan selancarnya dan ditarik oleh speedboat ke tengah ombak. Kemudian tiba-tiba ada satu orang lagi yang sedang menuju ombak yang sama dengan Utah. Orang itu bernama Body. Utah ternyata mencuri ombak milik Body. Saat mereka sedang menaklukkan ombak tersebut, tiba-tiba Utah terjebak dan tenggelam di bawah ombak. Body yang melihat Utah tenggelam, ia lebih memilih menyelamatkan Utah daripada menaklukkan ombak tersebut. Padahal itu adalah siksaan keempatnya. Lanjut, Utah terbangun di kapal pesiar dengan Body dan teman-temannya. Kemudian ia diajak untuk berkeliling sebentar dan membiarkannya menikmati pesta di kapal tersebut. Kemudian tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita. Utah pun akhirnya berkenalan dengan wanita tersebut. Ia bernama Samsara. Lalu Utah dan Samsara pun akhirnya berenang bersama. Pagi harinya,
Utah yang sudah terbangun dari tidurnya, ia ternyata sedang ditunggu oleh Body. Mereka lalu mengobrol tentang tujuan Body yang sebenarnya dan tentang Ojaki 8. Singkat cerita, saat malam hari, Utah mendatangi stasiun kereta api, di mana itu adalah markasnya Body dan teman-temannya. Utah kemudian disambut dengan pertarungan untuk menguji ketangguhannya. Walaupun Utah sudah kalah, tetapi ia tetap diajak untuk ikut ke pegunungan Alpin bersama mereka untuk menantang siksaan alam nomor 5, yaitu hidup untuk menang. Akhirnya mereka berempat pergi mendaki pegunungan Alpin. Setelah mereka sampai di puncak, mereka bermalam di sana dan Utah menanyakan tentang tujuan Body. Intinya tujuan Body hanya menghormati alam dan memberi lebih kepada alam. Itulah kenapa setiap aksi perampokan hasilnya tidak diambil, malahan diberikan atau dikembalikan kepada alam. Saat pagi harinya, mereka berempat sedang bersiap untuk melompat atau terbang menggunakan wingsuit, melintasi daerah perbukitan curam. Akhirnya mereka berhasil mendarat dengan selamat, dan Utah pun berhasil menjadi salah satu dari kelompok Body. Mereka akhirnya menuju ke markas peristirahatan di tengah hutan. Ternyata di sana sudah ada Samsara yang sedang menunggu mereka untuk makan bersama. Kemudian kita diperlihatkan Utah, Body, dan anggota yang lain di atas puncak gunung es. Mereka akan menyelesaikan siksaan alam nomor 6, yaitu kehidupan es. Mereka akan menuruni gunung es dengan snowboardnya, melewati jalur yang tidak pernah dilewati manusia. Di sini Utah yang pertama meluncur, kemudian disusul juga oleh yang lainnya. Setelah mereka sampai di ujung tebing, mereka berhenti karena jalur yang di hadapan mereka semakin ekstrim. Namun tanpa mereka duga, Utah malah meluncur lagi melewati jalur yang sangat berbahaya tersebut. Body dan anggotanya yang merasa tertantang juga ikut meluncur bersama. Tapi sialnya saat mereka sedang berseluncur, salah satu anggota Body yang bernama Solder kehilangan jalur dan jatuh hingga tewas. Utah yang merasa bersalah berniat menyelamatkan Solder. Namun Body malah melarangnya, karena itu adalah jalurnya sendiri. Jadi tidak perlu ada yang disalahkan. Lanjut. Malam harinya, jasad Solder pun dibakar. Utah pun merasa sedih karena ia telah kehilangan satu orang temannya. Saat Utah sedang menyendiri, Samsara kemudian datang menemani Utah. Di sini Samsara menceritakan tentang masa lalu Body. Singkat cerita, Body dan anggota lainnya sedang akan memberi kembali apa yang telah manusia ambil, yaitu ia akan meledakkan tebing yang di bawahnya terlihat kawah tambang emas. Kemudian Utah tiba-tiba datang dan ia memberitahukan kalau dirinya sebenarnya anggota FBI. Tapi Body tidak mempedulikan Utah. Dia tetap meledakkan tebing tersebut. Body kemudian kabur menggunakan sepeda motor yang diikuti oleh Utah di belakangnya. Namun Body berhasil lolos. Lanjut, di kantor FBI, Utah kemudian diinterogasi tentang semua yang dia temukan saat bergabung bersama kelompoknya Body. Utah lalu menceritakan semuanya yang dialaminya saat menjadi anggotanya Body. Tiba-tiba, terlihat sekelompok orang berbaju hitam di CCTV yang sedang menaiki gunung dengan motornya. Dan Utah pun langsung menegaskan kalau itu adalah kelompoknya Body. Utah memberitahukan kalau mereka akan merampok bank, karena setiap aksi yang mereka lakukan selalu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Saat Utah dan polisi yang sedang mencegat Body dan anggotanya di bank, kemudian terjadi baku tembak antara polisi dan kelompok Body. Di sini anggota Body ada yang tertembak dan tewas di tempat. Sementara Body berhasil kabur, menaiki sepeda motor,
dan berlari masuk ke dalam kereta gantung. Utah kemudian mengejarnya dan nekat melompat ke atas kereta gantung tersebut. Dan kemudian Utah berhasil masuk dan menembak Body. Tapi ternyata itu bukanlah Body yang ditembak, melainkan Samsara. Utah kemudian merasa sedih karena Utah mempunyai perasaan kepada Samsara. Di stasiun kereta, terlihat Body yang berdiri di seberang jalur kereta api. Ketika Utah hendak mengejarnya, tiba-tiba kereta lewat dan Body pun sudah menghilang. Lanjut, saat di kantor FBI, terlihat semua anggota FBI sedang kebingungan karena tidak bisa mendebak kemana selanjutnya Body akan muncul kembali. Saat semua orang sedang kebingungan, Utah akhirnya mengetahui kemana Body akan pergi selanjutnya, yaitu dia akan melakukan siksaan ke-7, yaitu memanjat tebing tanpa pengaman di Angel Falls, Venezuela. Akhirnya Utah dan agen Papas pergi ke Venezuela. Di sana terlihat air terjun yang sangat tinggi. Di bawah air terjun tersebut, terdapat Body dan Luis yang bersiap untuk memanjat tebing. Tiba-tiba Utah muncul dan bermaksud menghentikan aksi Body. Tapi Body tetap melanjutkan aksinya. Teman Body yang sudah tidak kuat lagi memanjat, akhirnya ia pasrah dan melepaskan pegangannya. Seketika ia tewas. Sedangkan Body akhirnya sampai di puncak dan diikuti oleh Utah. Namun di sini Body malah menjatuhkan dirinya. Utah yang bermaksud menangkap Body, ia malah terjatuh juga. Tapi Utah berhasil selamat, sedangkan Body sudah menghilang. Lanjut, Utah akhirnya mendapat lencana atau tanda pengenal resminya sebagai agen FBI. Dan Papas pun meminta Utah untuk menyelesaikan kasus ini. Singkat cerita, di tengah laut samudra, Body dengan kapal kecilnya sedang mengarungi badai. Utah pun segera turun ke kapal dan mencoba membujuk Body untuk berhenti, namun Body bersikeras melakukannya karena itu adalah jalur keyakinannya. Utah pun akhirnya kembali naik ke helikopternya dan membiarkan Body melakukan aksi terakhirnya tersebut. Pada akhirnya Body pun tewas ditelan ombak ganas samudra. Di akhir film, kita diperlihatkan Utah yang sedang menuruni gunung es dengan snowboardnya. Dan film pun berakhir. Oke Sobat Mager, itulah dia alur film Point Break. Sangat mengharukan sekali ya jalan ceritanya. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share video ini. Dan tolong support channel ini sampai 1000 subscriber. Terima kasih yang udah nonton and see you next video guys. Bye bye.